Trick or treat biasanya terkenal di kalangan anak-anak. Mereka berkeliling pada malam Halloween dengan memakai kostum unik dan mengetuk pintu untuk meminta permen. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya selama lebih dari 100 tahun. Kita jarang tahu kalau perayaan ini sebenarnya berasal dari tradisi yang jauh lebih tua dan dari berbagai tempat yang berbeda. Emang asal-usulnya masih belum jelas, tapi bisa ditelusuri dari festival kuno Celtic, hari-hari raya Katolik Roma awal, kebiasaan di abad pertengahan, bahkan sampai ke ranah politik Inggris. Pada malam Halloween, 31 Oktober, biasanya orang-orang menggunakan kostum pergi dari rumah ke rumah, meminta sesuatu dengan mengatakan trick or treat. Kata trick artinya ancaman iseng untuk membuat kejahilan jika tidak diberi permen. Sedangkan kata treat biasanya berupa permen dan di beberapa tempat bisa diganti oleh uang. Saat ini, beberapa orang menunjukkan bahwa mereka siap memberi permen dengan memasang dekorasi Halloween di depan rumah, menyalakan lampu teras sebagai tanda bahwa mereka punya permen, atau hanya meninggalkan permen di teras untuk diambil anak-anak dengan bebas. Halloween ini berakar dari festival Samhain atau Summer End untuk menandai awal musim dingin dan merupakan sebuah perayaan kuno pra-Kristen dari bangsa Celtic yang dirayakan pada malam 31 Oktober. Bangsa Celtic yang hidup sekitar 2000 tahun lalu di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irlandia, Inggris, dan Prancis Utara percaya bahwa arwah orang meninggal kembali ke bumi pada Samhain atau pada festival Summer End ini. Pada malam yang dianggap sakral ini, di kalangan masyarakat Celtic, waktu ini dianggap sebagai masa peralihan di mana roh atau peri yang disebut Aosi dan jiwa-jiwa orang meninggal memasuki dunia kita. Untuk menghormati arwah yang telah meninggal, orang-orang berkumpul untuk menyalakan api unggun dan memberikan persembahan berupa minuman serta makanan. Dalam beberapa perayaan Samhain, warga desa menyamar dengan kostum yang terbuat dari kulit binatang untuk mengusir pengunjung gaib. Meja pesta disiapkan dan makanan diletakkan di luar untuk menenangkan roh-roh yang tidak diinginkan. Beberapa abad kemudian, orang-orang mulai berdandan sebagai hantu, iblis, dan makhluk jahat lainnya, melakukan kejahilan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Tradisi ini dikenal sebagai mumming, berasal dari abad pertengahan dan diyakini sebagai cikal bakal dari tradisi trick or treat. Kemudian pada abad ke-7 atau ke-8, Samhain mendapatkan nama keduanya menjadi All Saints' Day, atau dalam bahasa Inggris abad pertengahan disebut sebagai All Hallows atau Halloween. Perubahan ini kemungkinan terjadi ketika Paus Gregorius ketiga memindahkan perayaan para sains dari 13 Mei ke 1 November untuk menggabungkan pengaruh paganisme. Pada abad ke-9, Kristen mulai menyebar ke wilayah Celtic dan perlahan-lahan menggantikan ritual-ritual pagan yang lebih tua. Di tahun 1000 Masehi, gereja menetapkan 2 November sebagai hari arwah atau All Souls Day untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Sekilas perayaan ini mirip dengan tradisi Samhain dari Celtic, lengkap dengan api unggun dan memakai kostum. Dari tradisi hari arwah ini kemudian muncul tradisi souling, di mana orang tidak mampu akan mengunjungi rumah orang kaya dan menerima kue yang disebut soul cakes sebagai imbalan telah mendoakan kerabat pemilik rumah yang sudah meninggal. Tradisi ini kemudian dilakukan oleh anak-anak yang pergi dari rumah ke rumah meminta hadiah seperti makanan, uang, atau bir. Biasanya mereka bernyanyi di bawah jendela dengan menyanyikan lirik Soul, soul, for a soul cake. Pray you good mistress, a soul cake. Mercy on all Christian soul, for a soul cake. Di bagian barat Inggris, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Wales, tradisi souling ini sangat umum dilakukan. Menurut seorang penulis Inggris abad ke-19, kelompok anak-anak mengenakan kostum yang fantastis, berkeliling ke rumah-rumah pertanian dan pondok-pondok, menyanyikan lagu dan meminta kue, apel, uang, atau apapun yang diberikan tuan rumah. Selain tradisi souling tadi,
Di Skotlandia dan Irlandia, anak-anak muda ikut dalam tradisi yang disebut Guising, atau dalam dialek West Mid Scots, Guising disebut sebagai Galosians, di mana mereka memakai kostum dan menerima pemberian dari rumah-rumah yang biasanya berupa buah, kacang, atau koin. Di Skotlandia, anak-anak biasanya memakai pakaian putih dengan wajah yang dicat atau ditutupi. Selain berjanji mendoakan orang mati, mereka akan membacakan puisi, menceritakan lelucon, atau melakukan sebuah trik lain sebelum mendapatkan hadiah mereka, dan kadang-kadang mengancam akan berbuat nakal jika tidak diterima. Tradisi Guising sudah ada di Skotlandia sejak abad ke-16, dan seringkali tradisi ini umum di saat tahun baru. Ada sebuah catatan dari gereja di Elgin yang mencatat pria dan wanita yang menari pada tahun baru 1623. Ada 6 pria yang disebut Guisers atau Guiseris melakukan tarian pedang dengan memakai topeng di halaman gereja dan halaman rumah. Mereka semua masing-masing didenda sebesar 40 shilling. Perbedaan antara Souling dan Guising adalah dari tujuannya. Souling meminta makanan dan berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Sedangkan Guising, selain mendoakan, mereka juga menampilkan pertunjukan untuk hiburan sebagai imbalan atas hadiah. Gimana tradisi ini bisa jadi populer di Amerika? Pada pertengahan abad ke-19, banyak imigran baru, terutama mereka yang melarikan diri dari Irish Potato Famine atau krisis kelaparan besar Irlandia pada tahun 1840-an ke Amerika, yang membantu mempopulerkan tradisi Halloween ini. Kejadian pertama yang diketahui tentang praktik Guising pada Halloween di Amerika, tepatnya di Amerika Utara, berasal dari tahun 1911, ketika sebuah surat kabar dari Kingston, Ontario, Kanada, melaporkan tentang anak-anak yang pergi melakukan Guising di sekitar lingkungan mereka. Pada awal abad ke-20, komunitas Irlandia dan Skotlandia yang ada di Amerika Utara menghidupkan kembali tradisi seperti Souling dan Guising di Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1920-an, anak-anak muda yang nakal ini lebih suka melakukan kerusuhan saat Halloween daripada melakukan hal tradisional yang biasa dilakukan di tempat asalnya. Tak lama kemudian, sekitar 14 bulan setelah berakhirnya Perang Dunia I dan bertepatan dengan berakhirnya pandemi flu Spanyol, setelah tradisi ini sedikit demi sedikit dilakukan di Amerika Utara, krisis ekonomi besar atau disebut sebagai The Depression of 1920 terjadi. Resesi tajam yang bersifat deflasi yang melanda Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara lainnya, yang membuat masalah ini semakin buruk, dengan kerusuhan Halloween sering berubah menjadi vandalisme, penyerangan fisik, dan tindakan kekerasan. Beberapa sejarah populer Halloween menggambarkan trick or treating sebagai cara yang diciptakan oleh orang dewasa untuk mengalihkan Halloween dari vandalisme yang sering terjadi pada malam nakal atau mischief night. Namun, hanya ada sedikit catatan yang mendukung ide ini atau teori ini. Satu-satunya tempat dengan bukti trick or treat untuk mencegah kejahatan adalah di Des Moines, Iowa. Namun, tren ini terhenti dengan pecahnya Perang Dunia Kedua dan pembatasan jatah gula yang menyebabkan sedikitnya permen yang bisa dibagikan. Setelah perang, tradisi ini kembali menjadi populer, dengan cepat menjadi hal biasa bagi jutaan anak-anak di kota-kota dan pinggiran kota Amerika. Tanpa pembatasan gula, perusahaan-perusahaan permen mulai memanfaatkan momen ini dengan meluncurkan iklan spesial untuk Halloween. Dan saat ini, orang Amerika diperkirakan menghabiskan sekitar 3,1 miliar dolar untuk permen pada Halloween. Menurut National Retail Federation, hari Halloween telah menjadi hari libur komersial terbesar kedua di negara Amerika. Terus gimana kalau frasa seruan trick or treat? Dari mana asalnya? Seruan trick or treat sepertinya muncul di Kanada Tengah pada tahun 1930-an dan menyebar ke seluruh Amerika Serikat pada tahun 1940-an dan awal 1950-an. Dalam kasus pertama yang diketahui ada di laporan tahun 1917 di The South Daily Star di Sault Ste. Marie, Ontario. Laporan ini menulis, di hampir setiap tempat yang Anda kunjungi malam tadi, terutama di awal malam, Anda akan bertemu dengan kelompok anak-anak yang merayakan tradisi ini. Beberapa di antaranya menggunakan beberapa bentuk kamuflase seperti topeng, tampil dengan celana panjang dan topi besar, atau menggunakan rok panjang, serta ada juga yang tidak.
trick or treats bisa Anda dengar dari kelompok-kelompok itu. Dan jika pemilik rumah memberikan koin untuk treat, maka rumah itu akan kebal dari serangan hingga kelompok lain datang. Barry Popick, seorang ahli etimologi, menemukan bahwa penggunaan pertama seruan trick or treat muncul pada tahun 1917 di Chatsworth, hanya 1 hari setelah penggunaan istilah ini di Sault Ste. Marie, yang merupakan frasa yang diakui sampai sekarang. Setelah itu, beberapa variasi terus bermunculan seperti trick or a treat yang ditemukan di Chatsworth, Ontario pada tahun 1921, kemudian treat up or trick yang ditemukan di Edmonton, Alberta pada tahun 1922, dan treat or trick di Penhold, Alberta pada tahun 1924. Ribuan kartu pos Halloween yang diproduksi antara awal abad ke-20 dan tahun 1920-an biasanya menggambarkan anak-anak, tetapi tidak menggambarkan praktik trick or treat. Louis dan Gary Carpentier, seorang editor dan kolektor lebih dari 3.000 kartu pos Halloween vintage, menulis, ada kartu pos yang menyebutkan tradisi trick or treat atau menunjukkan anak-anak berkostum di depan pintu. Tapi sejauh yang kami tahu, kartu-kartu itu dicetak setelah tahun 1920-an, kemungkinan besar di tahun 1930-an. Pada kartu pos awal, ada gambar orang-orang yang suka berbuat iseng, tetapi tidak ada cara untuk menyenangkan mereka. Istilah ini pertama kali digunakan dalam publikasi nasional pada tahun 1939. Hampir semua penggunaan istilah trick or treat sebelum tahun 1940-an berasal dari Amerika Serikat dan Kanada, dan hanya terhenti selama Perang Dunia Kedua ketika gula dijatah mulai April tahun 1942 hingga Juni 1947. Kemudian setelah perang berakhir, perhatian nasional terhadap trick or treat mulai meningkat pada Oktober 1947 melalui majalah anak-anak Jack and Jill dan Children's Activities, serta episode khusus Halloween dari program radio populer seperti The Baby Snook Show tahun 1946 dan The Jack Benny Show, serta The Adventure of Ozzie and Harriet pada tahun 1948. Jell-O in those 6 delicious flavors, Jell-O puddings for old-fashioned homemade goodness bring you Baby Snook. Yes, it's the Baby Snooks Show, starring Fanny Bryce as Baby Snooks with Hanley Stafford as Daddy, Carmen Dragon and his orchestra, and yours truly, Harlow Wilcox. And brought to you each week by Jell-O and Jell-O Pudding. Well, I guess I don't have to tell you, ladies and gentlemen, that last night was Halloween. I don't know what you did, but here's what happened in the Higgins home. Kemudian di tahun 1951, tradisi ini muncul dalam komik Peanuts yang membuatnya semakin dikenal. Setahun kemudian, Walt Disney merilis kartun berjudul Trick or Treat, dan acara TV Ozzie and Harriet menampilkan kunjungan trick or treaters dalam satu episodenya. Kemudian, pada tahun 1953, UNICEF memulai kampanye amal nasional mengajak anak-anak mengumpulkan dana sambil melakukan trick or treat, yang memperkuat tradisi ini sebagai bagian dari budaya populer. Dari pertengahan tahun 1930-an sampai 1950-an, orang dewasa sering memandang tradisi ini seperti pemerasan. Dalam acara radio, seringkali anak-anak perlu menjelaskan kepada orang dewasa yang bingung tentang apa itu trick or treat. Bukan orang dewasa yang menjelaskan kepada anak-anak apa arti dari trick or treat. Tidak semua anak-anak menyukai tradisi ini, dan kadang-kadang bahkan anak-anak sendiri menolaknya, seperti pada Halloween tahun 1948. Para anggota Madison Square Boys Club di New York City menanggapi tradisi ini dengan membawa spanduk yang bertuliskan, "Anak-anak Amerika tidak mengemis." Tradisi ini berlanjut sampai ke zaman modern. Sekitar tahun 2005, Asosiasi Pembuat Permen Nasional melaporkan bahwa 80% orang dewasa di Amerika Serikat berencana memberikan permen kepada trick or treaters, dan 93% anak-anak serta remaja
berencana melakukan trick or treating atau kegiatan Halloween lainnya. Mulai dari ritual bangsa Celtic yang hidup 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang menjadi budaya pop yang wajib dilakukan di seluruh dunia. Hal ini dipengaruhi oleh komersialisasi dan peran industri manisan, pengaruh film, televisi, dan media massa, kemudian pengaruh budaya barat yang kuat, dan karena bersifat menyenangkan. Hal ini menjadi terkenal di kalangan anak-anak dan keluarganya. Itulah dia sedikit sejarah mengenai Halloween dan asal-usul seruan frasa trick or treat. Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung aja di komen, biar kita diskusi bareng-bareng. Sekalian komen juga kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.